Oke, selamat pagi anak-anakku, dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan Pak Rahmat Hidayat. Oke, kali ini kita akan membahas tentang Indonesia pasca VOC. Ya, kita melanjutkan pembahasan kita yang sebelumnya, yaitu pemerintahan Republik Batak, dan kita lanjut ke pembahasan selanjutnya, yaitu tentang Indonesia setelah dijajah VOC. Namun ini nanti ada kaitannya dengan masih ada kaitannya dengan penarikan Dendels ke Republik Batak ya. Oke, kita lanjut. Sebagaimana timeline penjajahan bangsa Barat, ya kalian sudah bisa paham ini. Nanti kalian bisa putar-putar ulang aja untuk lebih memahami jejak napak tilas penjelajahan bangsa Barat ke Nusantara. Ini sudah kita bahas tentang masuknya pengaruh Prancis dan Inggris. Ya, namun di sini akan Bapak jelaskan sedikit lagi bahwasanya masuknya pengaruh Prancis dan Inggris ini akibat beberapa hal. Yang pertama yaitu kekosongan wilayah Nusantara pasca bubarnya VOC. Yang kedua yaitu ancaman Inggris di wilayah Batavia. Dan yang ketiga yaitu pendudukan wilayah Belanda atas Prancis serta pendudukan wilayah laut oleh Inggris. Baik, ini adalah sekilas tentang pemerintahan Herman Willem Dendels. Ya, sebenarnya ini sudah kita bahas di pertemuan kemarin ya. Namun ada baiknya biar agar kalian lebih paham lagi, Bapak sampaikan yaitu bahwasanya Dendels ini ditunjuk oleh Napoleon Bonaparte. Namun di sini secara garis besarnya saja ya, sebenarnya dia ditunjuk oleh adiknya yaitu Louis Bonaparte. Setelah Perancis dan Belanda merasa kesulitan mengirim bantuan langsung ke Batavia melalui jalur laut, ya, salah satu cara yang digunakan Perancis atau Republik Batak kala itu yaitu menunjuk Herman Willem Dendels untuk menjadi gubernur di wilayah Nusantara dalam kurun waktu 1806 sampai 1811. Tugas utama Dendels yaitu mempertahankan Pulau Jawa dari ancaman Inggris, sebagaimana diketahui bahwasanya berdasarkan surat Kew yaitu bahwasanya pemerintahan Hindia Belanda itu harus diserahkan ke pemerintahan Inggris. Nah, namun di sini Prancis kurang sepakat ya, makanya agar tidak terjadi salah paham politik, sebetulnya Prancis ini juga sekutu dengan Inggris ya, maka dia menggunakan tangan ketiga. Nah, seperti itu. Dan yang kedua yaitu memperbaiki keadaan tanah jajahan, terutama penyalahgunaan kekuasaan dan korupsi. Kemudian kebijakan Dendels dalam bidang militer ini ada beberapa hal, yaitu satu, membangun jalan raya pos atau bahasa Latinnya Groot Postweg. Yang kedua yaitu mendirikan benteng-benteng pertahanan. Yang ketiga membangun pangkalan angkatan laut di Merak dan Ujung Kulon. Yang keempat yaitu membangun angkatan perang yang terdiri dari orang pribumi. Yang kelima yaitu mendirikan pabrik senjata di Surabaya. Dan yang terakhir yaitu membangun rumah sakit dan tangsi militer. Groot Postweg yang dimaksud ini sebenarnya adalah jalur untuk distribusi barang dan jasa. Jasa dalam artian perang, tentara untuk yang siap berperang, sehingga distribusi lancar. Karena bagaimanapun juga Dendels menyadari bahwasanya Inggris itu adalah pasukan yang sangat kuat, makanya untuk mempertahankan Pulau Jawa dari serangan Inggris dia harus perlancar jalur distribusi. Makanya dibangunlah jalur
Pantura, ya, dari Anyer sampai ke Panarukan, atau kurang lebih 1.200 km. Kebijakan lain yaitu membawa Jawa menjadi 9 prefektur yang setara dengan karesidenan, kemudian mengangkat bupati di Jawa menjadi pegawai pemerintah dan menaikkan gaji pegawai agar tetap loyal. Kemudian mendirikan badan pengadilan sesuai dengan hukum adat. Akhir dari pemerintahan Dendels yaitu ada dua hal. Yang pertama, pemanggilan pulang Dendels ke Belanda pada tahun 1811. Nah, pemanggilan ini sebenarnya dikaitkan dengan aduan para elit VOC yang tidak suka dengan kinerja Dendels, ya, yang katanya berlatar belakang liberalisme, tapi pada kenyataannya dia masih menerapkan sistem budak, dia masih menerapkan kerja paksa, dia masih memaksa untuk kerja di luar batas waktu bagi para pekerja yang memang resmi terdaftar dalam administrasi VOC itu sendiri. Nah, oleh karena itu dipanggil, atau bahasa Inggrisnya di recall. Ya, yang pertama tenaganya dibutuhkan ini kalau dari penilaian dari Bonaparte sendiri, karena Prancis itu juga akan menyerang Rusia juga untuk memperluas wilayahnya. Makanya tenaganya dibutuhkan untuk memimpin tentara Prancis menyerang Rusia. Yang kedua yaitu pemerintah Belanda khawatir atas hubungan Dendels dengan raja-raja Nusantara. Kemudian Dendels digantikan oleh Jan William Jensen. Saat pemerintahan William Jensen ini barulah Inggris datang dan menyerang, dan kemudian takluk Jensen karena kekurangan armada dan kurangnya persiapan. Jensen ini dipanggil dari mana? Dari New Hope atau Afrika, ya. Di sana juga dia memimpin VOC juga pada saat itu. Jadi pada saat Dendels ditarik ke Republik Batav atau ke Belanda, nah Jensen diserahkan untuk memimpin Hindia Belanda dan menghadang VOC. Lalu kemudian terjadilah, setelah Jensen menyerah, terjadilah kapitulasi Tuntang. Ya, masih ingat kan? Isinya apa saja? Yaitu diantaranya adalah harus menyerahkan beberapa wilayah, terutama Jawa dan sekitarnya, Palembang, Makassar, dan Banda. Kemudian yang kedua yaitu Inggris tidak mengakui biaya perang yang telah dialami oleh mereka berdua. Yang lainnya kalian bisa cari sendiri di sumber-sumber lain, ya. Kemudian perjanjian Tuntang ini, ya. Ini. Nah, ini diantaranya Pulau Jawa sekitarnya jatuh ke tangan Inggris. Semua tentara Dendels menjadi tentara Inggris. Orang Belanda dipekerjakan oleh Inggris. Kemudian barulah masuk masa kepemimpinan Raffles, atau nama lengkapnya Thomas Stamford Raffles. Ya, ini adalah warga negara berkebangsaan Inggris, ya. Kebijakan Raffles di Indonesia yaitu adalah menghapus Prengerstelsel. Apa itu Prengerstelsel? Prengerstelsel itu adalah tanam paksa, ya, yang diberlakukan di wilayah Parahyangan pada tahun 1720. Rakyat diwajibkan menanam kopi dan menyetorkan hasilnya ke VOC melalui para bangsawan daerah. Kurang lebih seperti itu. Kemudian yang kedua yaitu kebebasan dalam menentukan penanaman. Artinya di sini warga Hindia Belanda atau warga pribumi
diberikan keleluasaan untuk menanam apa yang mereka butuhkan, dan tentu tidak lupa juga apa yang pemerintah Inggris butuhkan. Jadi ada dua opsi dan itu bebas. Kemudian yang ketiga yaitu menghapus pajak bumi ya, atau kontingenten dan penyerahan wajib. Nah, maksudnya di sini adalah penyerahan wajib pajak. Jadi tetap masih ada, cuma jumlahnya tidak setinggi pada masa pemerintahan Dendels. Kemudian yang keempat adalah penerapan sistem land rent. Sistem land rent ini adalah sistem sewa tanah ya. Sistem sewa tanah itu adalah sistem yang memang tanah yang disewakan gitu ya. Maksudnya ini ada bagian dari kebijakan yang dimiliki oleh Thomas Stafford Raffles sendiri terkait erat pada pandangannya mengenai status tanah sebagai faktor produksi. Nah, seperti itu. Jadi menurut Raffles itu sendiri, pemerintah adalah satu-satunya pemilik tanah yang sah. Oleh karena itu, sudah sewajarnya apabila penduduk lokal, atau dalam hal ini adalah penduduk Jawa, menjadi penyewa dengan membayar pajak sewa tanah yang diolahnya. Kemudian pemungutan pajak sewa tanah dan pembagian Jawa dalam 16 karisidenan. Kemudian akhir pemerintahan Raffles. Kekalahan Napoleon Prancis, entah itu kakaknya atau adiknya, dalam pertempuran Leipzig ya, Battle of Leipzig pada tahun 1813 melawan koalisi Rusia, Prusia, Australia, dan Swedia hanya dikeroyok. Ya, soalnya apa? Ya, kalau kita lihat di peta itu kan, Rusia itu berada di tengah-tengah gitu. Nah, mereka nggak tahu kalau Rusia itu udah kong-kali-kong dengan Prusia, Austria, dan Swedia. Yang kedua yaitu Konvensi London pada tahun 1814 yang berakibat dikembalikannya bekas wilayah Belanda oleh Inggris, kecuali Bengkulu yang dilaksanakan secara resmi pada tahun 1816.